Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi dalam mempersiapkan tes SKD CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa TKP ini adalah tes yang pilihan gandanya memiliki skor, teman-teman. Jadi A, B, C, D, dan E ini memiliki skor. Hanya saja peserta harus memilih skor 5. Artinya satu pilihan ganda harus memilih poin yang paling benar. Artinya yang memiliki poin 5. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan subscribe, like, dan tekan tombol lonceng di bawah ini karena setiap kita upload video terbaru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Kemudian juga boleh share video ini ke media sosial teman-teman sekalian karena bisa memberikan dampak manfaat kepada orang yang lain. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi, di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin perusahaan tersebut? A. Mempelajari teknologi informasi tersebut kemudian menerapkan pada perusahaan. B. Menerapkan pada perusahaan untuk memudahkan komunikasi dan informasi antara departemen. C. Membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. D. Akan mempelajari membuat batasan-batasan kemudian menerapkan pada perusahaan. E. Mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Oke teman-teman sekalian, boleh dijawab terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan membahas dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah pertanyaannya di sini, bagaimana sikap Anda sebagai seorang pimpinan di perusahaan tersebut? Nah, jika teman-teman sekalian jadi seorang pemimpin, apa yang akan teman-teman lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, karena ada problem di sini ya teman-teman. Oke. Topik kemampuan bekerja berkelanjutan ini ya teman-teman ya. Indikatornya gemar belajar untuk pengembangan, berpikir maju dan mengimplementasikannya. Nah, di sini teman-teman permasalahannya adalah adanya penyalahgunaan teknologi informasi oleh karyawan. Agar hal tersebut tidak terjadi, tentu kita harus berpikir maju dan jauh ke depan dengan cara membuat batasan tertentu. Nah, teman-teman sekalian, dari A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana yang memiliki poin 5? Nah, yang memiliki poin 5 itu adalah option C, teman-teman. Dengan membuat batasan-batasan pada teknologi informasi tersebut agar tidak disalahgunakan, kemudian menerapkannya pada perusahaan. Jadi, poin 5 itu ada di option C. Nah, untuk poin 4 itu ada di option A. Poin 3 ada di option D. Poin 2 ada di option A. Poin 1
ada di option B ya, poin 1. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? A. Bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. B. Membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. C. Membeli buku-buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. D. Mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. E. Meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah pertanyaannya di sini, bagaimana kamu mengatasinya? Nah, topik kemampuan belajar di sini adalah kemampuan belajar berkelanjutan. Indikatornya, gemar membaca dan terus menimba ilmu, berpikir maju dan punya tekad untuk berkembang dan suka tantangan. Dari persoalan di atas teman-teman, nah, yang mana yang memiliki poin 5 teman-teman? Dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira? Nah, yang memiliki poin 5 itu adalah option B. Dengan membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Oke, jadi poin 5, option B. Nah, poin 4 ada di option D. Poin 3 di option C. Poin 2 di option A. Poin 1 di option E. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri, dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat-tempat ibadah. D. Jadi wakil orang tuanya buat ngedidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Saat itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman sekalian, nah, pertanyaannya di sini, apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? Oke teman-teman, nah, topik pada soal ini itu mengenai sosial budaya. Indikatornya adalah penghormatan terhadap budaya dan mengedukasi anak tersebut karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda. Dengan mengajarkannya keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja. Nah, jadi poin yang paling tinggi, artinya poin 5, itu ada di option E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Sedangkan poin 4 itu ada di option D.
Poin 3 ada di option A. Poin B di poin 2, poin 2 option B. Poin 1 dan poin 1 itu di option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan, A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas saya melayani. B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah kita lihat di sini yang Anda lakukan. Nah, ketika Anda ini tentang pelayanan ya teman-teman. Topik pada soal ini adalah orientasi pada pelayanan. Indikatornya yaitu adalah cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan dan mendengarkan keluhannya dengan baik agar pelanggan merasa dihargai. Karena buruknya pelayanan, lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya. Tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan. Oke teman-teman, yang paling tinggi itu adalah poin yang 5 ya teman-teman. Yang paling tinggi adalah di option D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Poin 4 di option A. Poin 3 ada di option B. Poin 2 di option E. Poin 1 di option C. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke soal berikutnya. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang akan Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di etalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyiapkan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilakan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Oke teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan bonus atau pertanyaan PR untuk teman-teman sekalian. Teman-teman dibaca terlebih dahulu, kemudian dipahami ya, dibaca dulu soalnya, kemudian lihat pilihan gandanya yang mana yang kalimatnya positif dan bisa memberikan solusi pada permasalahan yang ada di soal. Setelah teman-teman mendapatkan jawabannya, teman-teman silakan komen di bawah ini ya, di kolom komen tuliskan jawaban teman-teman dan bersertakan alasan teman-teman. Kemudian teman-teman boleh tebak skor. Misalnya option A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan E berapa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita boleh juga belajar atau sharing di kolom komen ya. Teman-teman bisa membagikan pengalaman teman-teman bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes SKD ya, khususnya TKP pada tahun-tahun sebelumnya namun belum lolos. Teman-teman boleh share pengalaman teman-teman di kolom komen. Dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini.
Karena jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini setiap channel ini upload video-video terbaru. Oke teman-teman, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.